Bernard adalah seorang atlet yang gemar berolahraga. Suatu hari ia berolahraga seperti biasanya, dimulai dengan melakukan gerakan push up. Namun terjadi suatu insiden. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 2 cedera bahu ingin mempraktekkan mengenai bagaimana cara penanganan cedera bahu dengan metode press. Berikut adalah videonya. Metode press adalah sebuah singkatan. Yang pertama yaitu P. P adalah protect atau melindungi bagian tubuh yang cedera. Yang kedua yaitu rest atau mengistirahatkan bagian yang mengalami cedera. Kemudian yang ketiga yaitu I, yaitu ice, yaitu mengopres bagian yang cedera dengan menggunakan es batu. Setelah itu C yaitu kompres, yaitu melakukan membalut cedera bagian tubuh yang cedera dengan elastic bandage agar terjadi imobilisasi pada bagian tubuh yang cedera. Nah, yang terakhir yaitu E atau elevation, yaitu meninggikan bagian yang mengalami cedera lebih tinggi daripada jantung. Berikut kami akan mempraktekkan metode tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita melakukan metode press tersebut. Yang pertama itu P atau proteksi. Seperti yang kita ketahui, proteksi merupakan cara kita untuk melindungi bagian yang mengalami cedera. Pada kasus yang kita dapat yaitu mengenai cedera bahu. Hal yang dapat kita lakukan yaitu mengenai kita dapat melindungi bagian yang mengalami cedera tersebut menggunakan tangan lain atau tangan yang tidak mengalami cedera. Seperti contoh, kita dapat meletakkannya pada bagian yang mengalami cedera tersebut. Kita dapat melindunginya agar terhindar dari keadaan lingkungan sekitar. Nah, apabila orang yang mengalami cedera tersebut berada di area lapangan saat kita latihan, sebisa mungkin kita mengajaknya untuk keluar dari lapangan tersebut. Seperti kita dapat mengajaknya ke tempat yang lebih teduh. Pada intinya, orang tersebut berada di tempat yang lebih aman. Mengapa demikian? Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya cedera yang lebih parah lagi pada bagian yang mengalami cedera tersebut. Setelah melakukan metode protect, kita bisa melakukan metode selanjutnya yaitu metode rest atau mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Segera hentikan aktivitas fisik saat tubuh mengalami cedera. Karena pada tahapan rest ini mengistirahatkan tubuh bertujuan untuk menghentikan luka untuk mempercepat masa pemulihan pasca cedera. Dilakukan dengan cara tidak menggerakkan tubuh atau tidak memberikan beban yang berlebihan dan tekanan pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Setelah melakukan metode sebelumnya yaitu metode protection dan metode rest, kita bisa jika terjadi tanda-tanda pada area cedera seperti terjadi pembengkakan, inflamasi atau peradangan atau rasa nyeri, kita bisa melakukan metode ice, yaitu mengkompres bagian tubuh area tubuh yang cedera dengan es batu. Tapi perlu diingat, kita tidak boleh melakukan kulit tidak boleh kontak langsung dengan es batu tersebut karena bisa menyebabkan peradangan atau inflamasi yang lebih lanjut. Oleh karena itu, kita bisa menaruh es pada sebuah pembalut atau es pack. Setelah itu kita bisa menempelkan es itu pada area tubuh yang cedera. Tujuan dari melakukan metode ice ini adalah untuk meminimalisir terjadinya pembengkakan yang berlebihan atau meminimalisir terjadinya peradangan yang lebih lanjut. Nah, cara melakukannya yaitu kita menempelkan es itu pada area tubuh yang cedera selama 2 menit. Nah, setelah itu mengangkatnya lagi selama 2 menit dan terus lakukan itu berulang sampai terakumulasi waktu kurang lebih 15 menit. Baik, setelah melakukan metode ice, tahapan selanjutnya yaitu melakukan metode compression, yaitu membalut bagian yang cedera menggunakan elastic bandage seperti ini. Nah, tujuan dari melakukan metode compression ini yaitu agar terjadi imobilisasi. Dan juga tujuan dari melakukan compression ini untuk
melakukan penekanan pada area yang terjadi cedera agar cairan yang menyebabkan bengkak itu tidak menumpuk. Berikut saya akan mempraktekkan bagaimana cara pembalutan dengan menggunakan elastis bandage kepada seseorang yang mengalami cedera. Baik di sini saya akan mempraktekkan bagaimana metode kompres, yaitu membalut area yang cedera dengan menggunakan elastis bandage. Jadi di sini pasien mengalami cedera bahu. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu menyuruh pasien agar bisa melebarkan bahu sebisa mungkin secara perlahan. Nah, apabila tidak lebar secara maksimal, kita bisa membantunya sedikit demi sedikit seperti ini, perlahan agar cedera tersebut tidak sakit. Nah, kemudian kita meletakkan telapak tangannya di pinggang seperti ini secara perlahan. Nah, setelah seperti ini, langkah awal untuk melakukan pembalutan yaitu dimulai dari lengan pasien. Seperti ini, lilitan ini dengan menggunakan metode spiral, yaitu memutar ke atas. Dililitkan pada lengan kurang lebih 2-3 lilitan atau sampai di sekitaran bahu. Nah, jika sudah di samping bahu, kita silakan ke ketiak yang tidak mengalami cedera. Seperti ini. Lilitan harus tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar atau pas. Nah, setelah sampai di atas bahu, kita silakan lagi ke bawah ketiak yang mengalami cedera seperti ini. Nah, kemudian kita silakan kembali ke bawah ketiak yang tadi. Nah, setelah seperti ini, sisa elastis bandage kita lilitkan kembali ke lengan pasien. Dililitkan dengan rapi. Nah, setelah elastis bandage habis, kita akan melakukan flip. Namun sebelum melakukan tersebut, kita harus sedikit melipat elastis bandage ke dalam. Nah, tujuannya ini agar elastis bandage tidak mudah rusak. Kita bawa ke bawah dan kita klip di belakang. Seperti ini. Nah, inilah hasil akhirnya. Bisa dilihat. Nah, setelah kita melakukan metode kompresi pada pasien yang mengalami cedera bahu, langkah selanjutnya yaitu melakukan metode elevation. Nah, metode elevation tersebut adalah metode yang kita lakukan untuk melancarkan peredaran darah yang ada di bagian yang mengalami cedera, yaitu lebih tinggi daripada jantung. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Yaitu yang pertama, kita dapat memberikan pasien tersebut arm support. Ya, nah yang kedua yaitu apabila pasien saat tidur, kita dapat meletakkan bantal di bagian samping pasien. Kemudian pasien meletakkan bahu yang mengalami cedera tersebut di atas bantal tersebut. Selain itu, pasien dapat melakukan
tidur miring melawan bahu yang mengalami cedera. Miring, semisalnya bahu yang mengalami cedera di bagian kiri, pasien dapat tidur miring ke kiri seperti itu.